ruang untuk masuk. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji, memuliakan Engkau Bapa tempat ini, Bapa, sucikan dan kuduskan Bapa tempat ini, Bapa, sehingga apa yang kami puji, apa yang kami sembah itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja, Bapa. Jangan izinkan kami untuk mencuri kemuliaan, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang berbicara Tuhan pada pagi hari ini, Bapa. Nyatakan menjadi satu di tempat ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan bangkit berdiri. Kita akan satu pujian, bersyukurlah. Boleh kita tepuk tangan. Bersyukurlah, amin. Kita harus selalu bersyukur, amin. Silakan duduk. Hari ini ada yang ingin menyampaikan kesaksian. Saya undang Cici Jessica, Ibu Jessica, karena ada sesuatu deh, sesuatu. Ya, kita beri kemuliaan bagi Yesus. Selamat pagi semuanya. Belum dikonfirmasi, saya disuruh kesaksian baru sekarang. Jadi saya cuma mau kasih update aja.
untuk penjualan salesnya sampai sekarang belum dimundur lagi. Minggu lalu harusnya tanggal 17 seperti yang saya bilang, cuman tanggal 16 jam 11 malam diminta sama lawyernya suruh ada perubahan lagi, dan tanggal 17-nya solicitor dari landlord sakit, jadi nggak berhasil lagi. Jadi saya harus tunggu lagi. Jadi kita udah dealing sama solicitor kita kalau mungkin tanggal 25. Tapi sampai detik ini dari pihak buyer, solicitornya tidak ada balasan apapun, tidak bilang oke atau enggak. Dan saya coba kontak pembelinya langsung, dia bilang, oh saya juga nggak bisa menghubungin dia, saya WhatsApp nggak dibales, telepon nggak diangkat, dan pembelinya sudah di Jakarta. Jadi saya bilang liburan di Jakarta karena mau ketemu istrinya. Lalu saya bilang ya kita nggak bisa buat apa-apa, tapi kita agak sedikit tenang karena pembelinya itu sudah bayar bond money 3 bulan, sudah beli insurance ke pihak lain, bukan uangnya belum masuk ke kita, tapi at least dia udah spend over 50,000. Jadi untuk dia batal, dia pasti pikir berulang kali walaupun uangnya belum masuk ke kita. Jadi saya tetap berserah sama Tuhan, apa maunya Tuhan. Karena dalam doa saya selalu bilang, Tuhan kalau memang bukan yang terbaik buat saya, jangan sampai kita pergi dulu nanti balik lagi ke sini karena bukan kehendak Tuhan. Jadi ya kita sabar dan mau setia sama Tuhan maunya apa. Itu aja sih. Tolong dibantu dalam doa, semoga yang terbaik boleh Tuhan berikan kepada saya. Amin. Tapi sebelumnya itu ini ada, dia lupa, mungkin karena nervous. Satu yang Cici bilang, tokonya kenapa habis dimasukin blogger? Oh iya, ya toko saya itu sebelum kita plan untuk jual, terus terang sangat sepi. Kita rely cuma dari catering, which is catering untungnya sedikit. Tapi pada saat saya udah proses penjualan, dalam hati saya pikir seperti ini, kalau kita jual tokonya dalam keadaan tidak begitu rame, ada beban untuk saya. Kita udah buka-bukaan sama orangnya, sama pembelinya pun sudah datang untuk training, dia pulang balik ke toko, kerja seharian, lihat sales segala macam. Cuman dalam hati kecil saya, kasihan kan orang sudah bayar uang, terus pada saat dia menjalankan tokonya nggak rame, cuma relying buat dari catering. Jadi anak saya bilang, mami teman saya ada yang food blogger, berapa deh bayarnya? Kalau buat aku mungkin cuma makan, kasih makan gratis 4 orang. Oh ya udah boleh, aku bilang. Jadi maksudnya kalau pada saat beli at least efeknya udah ada. Karena saya bilang orang Indonesia bukan iya mau. Kalau ke Indonesia saya nggak mau karena nggak ada dampaknya sebenarnya. Dan orang itu datang sekeluarga 4 orang dan rupanya itu anak Tuhan sekali di gereja lain, tapi amat sangat ya seperti kita dekat sama Tuhan. Makanya Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa membantu kita juga ya. Jadi dia datang kalau nggak salah tanggal 27 Desember. Tapi efeknya sampai sekarang toko saya puji Tuhan bisa dibilang penjualannya 4 kali lipat dari hari biasa. Iya, jadi saya bersyukur banget. Memang sih Ibu Yuli juga bilang sama saya waktu kita doa, ya kamu jalanin aja, nikmatin, ini berkat dari Tuhan. Mungkin untuk tabungan kamu sedikit-sedikit, cuman saya bilang ya saya bersyukur. Jadi apa yang saya rencanakan harusnya untuk dia, untuk pembelinya, tapi Tuhan masih izinkan saya untuk menikmati berkat. Itu sih. Jadi saya pengen tetap ini terjadi, tapi seperti saya bilang bukan kehendak saya. Tuhan yang tentuin waktunya kapan, atau memang
ya Tuhan yang memberikan yang terbaik lah, apa Tuhan gak kasih jual atau apa, tapi di pihak kita masih berharap gitu. Jadi semuanya selalu mundur, tapi ya saya mau tetap percaya dan setia kalau Tuhan berikan yang terbaik buat saya. Amin. Thank you, kita beri mulia bagi Yesus. Itu suatu hal yang, kalau menurut saya itu suatu hal yang dahsyat. Karena kenapa? Di balik kegagalan itu Tuhan kasih sesuatu, bukan kegagalan sih kalau menurut saya. Yang tertunda ya kalau menurut saya ya. Jadi dari tertunda itu Tuhan kasih berkat untuk si Jessica, ditambahkan lagi. Kita nggak tahu rencana Tuhan seperti apa. Mungkin Tuhan ingin memberkati lebih lagi untuk Jessica sebelum dia pulang. Jadi Tuhan ada rencana yang indah. Mungkin itu kadang-kadang kita berdoa, kita maunya A, tetapi Tuhan kasih yang B. Tapi saya percaya kalau seperti itu, kalau Tuhan emang sudah di jalannya, pasti semua itu Tuhan akan buka. Apapun itu hasilnya Tuhan pasti akan buka, gitu loh. Cuman kita perlu kesabaran. Karena ada orang setahun, 2 tahun, 3 tahun berdoa untuk sesuatu dia belum jawab, tapi mungkin di tahun keempat atau kelima dia baru jawab. Ada yang 1 hari, 2 hari yang dia berdoa langsung dijawab. Itu tergantung apa yang Tuhan inginkan. Kalau menurut saya ya, Tuhan maunya seperti apa gitu loh, bukannya kehendak kita. Ada kehendak kita maunya A, tapi Tuhan berencana yang lain gitu. Saya persilakan kalau ada lagi yang mau kesaksian. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan. Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Curahkan api Roh Kudus bawah tempat ini Tuhan Yesus. Oh, pada pagi hari Tuhan kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Apa yang kami puji dan kami sembah Tuhan, semuanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku
Yesus, Tuhan Yesus, kami yang telah mengerti Bapa setiap persoalan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami taruh setiap masalah kami dalam doa kami Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Amin. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sebab Allah mengerti setiap masalah kami Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa, kami sembah Tuhan, kami sembah yang hidup Yesus. Kami sangat yakin Tuhan, kami percaya Kau besar Bapa, Engkau Allah yang baik Yesus. Engkau luar biasa Tuhan, Roh Kudus, jamah setiap kami Bapa. Kami sembah Kau Allah yang besar. Engkau baik Bapa, Engkau baik Yesus. Kau sangat baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Kami sangat berharap Tuhan, Engkau yang memegang selalu tangan kami Bapa. Engkau yang mengetahui Bapa setiap pergumulan permasalahan kami Bapa, dari hal yang kecil sampai yang besar Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan, di mana kami beriman Bapa, kami berserah kepadamu Tuhan. Mujizat akan terjadi Tuhan. Mujizat-mujizat itu akan terjadi dalam kami Bapa. Kami imani pada pagi hari ini Tuhan, mujizat itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap masalah kami, pergumulan kami sudah selesai di atas kayu salib Tuhan. Tuhan yang membantu kami, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar kami beracara Bapa, biar firman itu bertumbuh dan berbuat di dalam hati kami Tuhan Yesus. Biar firman itu biar menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biar menjadi kami yang menjadi orang-orang yang lebih baik lagi Bapa. Menjadi orang-orang yang lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Saat kami datang Tuhan Yesus, kami berbeda saat kami pulang Bapa. Kami terima janji-Mu Bapa. Mari umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan tentunya menyambut Bapak Ibu semua di dalam sukacita. Salam sejahtera buat semua kita. Shalom. Puji Tuhan, minggu yang sangat baik buat kita berkumpul hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita melihat apa yang ada pada firman slide pada hari ini. Kiranya menjadi kekuatan buat semua kita di dalam menjalani hari hidup, karena firman Tuhan itu adalah pelita pada kaki dan terang bagi jalan kita.
Memasuki tahun 2024 akan ada banyak hal-hal impian atau yang disebut dengan dream seseorang, visi yang baru, ada juga yang disebut dengan harapan baru kepada tahun yang baru. Biasanya ada orang-orang yang seperti ini, makin banyak orang cari jalan pintas untuk cepat kaya. Bahkan dinyatakan bukan saja di Australia, tapi di berbagai negara, termasuk di Malaysia, di Indonesia, di negara manapun, munculnya orang-orang yang begitu ambisius untuk mau jadi cepat kaya. Mereka disebut dengan jalan pintas mau cepat kaya melalui berbagai macam cara. Sehingga sekarang menjadi perhatian orang-orang IT, khususnya orang-orang bagian keuangan, banking, atau banker demikian, tentang munculnya scam atau penipuan yang begitu luar biasa. Mereka mengatasnamakan, oh ini dijamin, tidak ada risiko. Kalau kamu pinjam uang ini, pinjol, kamu dapatkan ini, tidak ada risiko. Kalau kita berpikir dalam hidup, mana ada sih yang gak ada risiko? Jangankan mau pinjam uang, mau pakai uang, mau datang ke sini pun risikonya besar. Kita tahu itu semua bersama. Tidak ada kehidupan yang mudah, tidak ada yang easy life. Tetapi kita menghadapi semua hal ada risiko. Tetapi mereka menawarkan, oh ini gak ada risiko, ini jalannya mulus. Bahkan juga tidak sedikit mereka memakai artis-artis sebagai figur yang bisa akhirnya memanipulasi banyak orang. Oh dia ini kaya oleh karena pinjaman ini. Oh ini dia dapat ini oleh karena pinjaman ini. Sehingga akhirnya orang tergoda karena melihat bagaimana mereka menampilkan kehidupan yang begitu mewah, sehingga muncul crazy rich yang baru, menarik minat orang. Oh dia itu kok bisa mau join, berarti saya pun mau join. Dan akhirnya banyak orang lain yang dipopularkan dan lain pada kenyataan. Bahkan tidak sedikit mereka memakai agama. Mereka menyebut, oh ini pakai bank asasnya syariah. Ini bank asasnya agama Islam mungkin, agama Kristen mungkin. Oh yang punyanya itu adalah orang yang beragama. Jadi pendekatan agama pun dipakai supaya meyakinkan orang, oh ini adalah harus dikerjakan dan untuk mau jadi cepat kaya. Tapi seringkali Bapak Ibu tidak demikian kenyataannya. Kita masih dihebohkan dengan kisah tentang yaitu bulan yang lalu tentang ada agent properti yang akhirnya menipu seorang nenek berumur 81 tahun. Next slide please. Oke, sebentar dulu. Oke. Di Australia ada cerita ini. Seorang agen properti menipu seorang nenek berumur 81 tahun. Dan harta bendanya, uangnya diambil dan juga termasuk perhiasannya. Dan agen properti ini ada banyak propertinya, termasuk di daerah kita ini, di daerah Muscat. Dan akhirnya orang ini ditangkap. Uang itu diambil, kemudian dia beli ini, dan kemudian berfoya-foya demikian, dan akhirnya diciduk oleh polisi, dan kemudian masuk case-nya di Bankstown. Dan ini sudah di blow up di news begitu luar biasa, hanya untuk jalan cepat mau ingin kaya. Ayat Alkitab pernah bilang begini, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Menurut pikiran orang itu, oh ini pasti hasilnya akan sesuai harapan. Tapi ternyata jalan yang lurus itu menuju kepada maut. Demikian halnya Bapak Ibu ketika bangsa Israel sedang dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Mereka dibawa oleh Tuhan melalui jalan lain. Ayat ini bilang begini,
Yuk baca sama-sama dengan kuat. 1, 2, 3. Setelah Firaun. 1, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Musa kembali menceritakan kepada mereka pengalaman bagaimana Tuhan menuntun mereka dengan begitu banyak cara memastikan bahwa umat pilihan Tuhan itu tetap terjaga, aman, terpelihara. Salah satunya adalah Tuhan memilih jalan yang lain. Menurut kita jalan yang lain itu apa, Pak? Tuhan memilih jalan yang lebih jauh. Ayat ini bilang begini, sebenarnya ada jalan yang lebih dekat untuk pergi ke tanah Kanaan itu, ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi aneh rasanya, karena Tuhan justru tidak memilih jalan yang dekat, tapi memilih jalan yang lebih jauh. Bisa nangkep Bapak Ibu? Bukan saja jalan yang lebih jauh, tapi ayat ini bilang begini lagi kepada kita. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Lihat cara Tuhan, bukan saja jalan yang lebih jauh, tapi jalan padang gurun. Kita tahu bersama jalan padang gurun itu jalan yang paling menyiksa. Oleh karena apa? Hidup di tanah yang subur saja ada banyak beban yang harus dikerjakan. Dan sekarang Tuhan menuntun melalui jalan padang gurun. Kita pikir Tuhan cari kerjaan ya. Ada jalan yang lebih dekat tidak mau. Ada jalan yang tentunya yang lebih enak, tapi kenapa jalan padang gurun? Dan lebih lagi Bapak Ibu, ada jalan yang ketiga, namanya adalah jalan peperangan. Bisa Bapak Ibu bayangkan sekarang jelimetnya bagaimana Tuhan mau membawa mereka ke tanah Kanaan. Tapi menurut manusia, akal logika manusia, sepertinya cari kerjaan ini. Kok ada jalan yang lebih dekat? Ada jalan yang lebih baik, ada jalan yang lebih aman. Tapi mengapa Tuhan memilih jalan-jalan yang demikian? Bapak Ibu menjalani hari hidup, seringkali kita menghadapi realita yang demikian dalam perjalanan iman kita. Betul Bapak Ibu? Kita pikir pakai jalan ini, kita pikir rencana ini, kita pikir ini sudah dievaluasi dan dianalisa, dan menurut kita ini jalan terbaik. Tetapi seringkali berliku, bahkan terjal, bahkan naik turun, dan kita berpikir, kok pakai begini jalannya Tuhan? Ibu Jessica punya kesaksian tadi, saya pun tidak berpikir beliau bersaksi. Tapi kita melihat bagaimana seringkali Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan tidak itu yang terjadi. Ini jalan yang Tuhan perkenalkan kepada bangsa Israel, membawa mereka ke tanah perjanjian itu. Menurut saya, jalan yang lebih jauh itu capek, karena dia membutuhkan tenaga yang sangat-sangat besar. Dan bukan saja itu, buang-buang waktu. Bukankah kita selalu suka cari shortcut? Kita pikir jalan shortcut itulah yang membuat kita lebih cepat nyampe. Ngapain harus putar lagi ke satu tempat? Itu membuang-buang waktu. Dan bukan saja itu sepertinya jalan yang kurang bijaksana. Orang pintar itu kan dia jalannya pun shortcut, smart cut, dan smart way. Kalau perlu cepat sampai pada tujuan, gak perlu harus cari jalan lain. Tapi mari saya ajak Bapak Ibu berpikir bahwa kalau jalan jauh itu adalah jalan Tuhan, jalan jauh itu adalah jalan kepada tujuan yang sebenarnya. Jalan jauh itu adalah jalan kepada kehidupan. Saya pikir gak masalah jadi jalan jauh itu harus kita tempuh. Katakan amin. Katakan amin. Sekalipun jalan itu jauh, tapi kalau itu jalan Tuhan,
Jauh gak mengapa. Yang penting jalannya Tuhan. Kalau dekat tapi jalannya iblis, jalan kepada kebinasaan, ogah. Karena apa? Kita sudah tahu hasilnya. Jalan jauh gak apa, tapi kalau jalan itu jalan kehidupan, kenapa kita mau rugi? Padahal itu shortcut. Kita akhirnya mengalami kegagalan dan kerugian. Ada jalan yang jauh, tapi jalan itu jalannya Tuhan, jalan kepada tujuan dan jalan kepada kehidupan. Karena ayat Alkitab bilang begini, baca bersama 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku keras. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya apa? Jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini ayat firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita, rancangan Tuhan itu seringkali tidak sama dengan rancangan kita. Jalannya kita, caranya kita seringkali berbeda dengan caranya Tuhan. Tapi yang jelas, kita setuju dengan ayat ini supaya kita mengerti bahwa rancangan Tuhan, jalan Tuhan, caranya Tuhan, itulah yang terbaik buat kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Wanita ini 12 tahun. Lihat termin waktunya yang begitu panjang. Dia menderita sakit pendarahan. Bisa Bapak Ibu bayangkan seorang wanita sakit pendarahan 12 tahun. Ayat ini bilang begini, dia selalu berusaha untuk disembuhkan, tapi tidak pernah berhasil. Dia bukan tidak berusaha selama 12 tahun itu. Dia mencoba ini, mencoba itu, mencoba sana, mencoba semua mungkin jenis-jenis yang disebut dengan yang dapat menyelesaikan penyakitnya. Tapi ayat ini bilang 12 tahun tidak pernah berhasil. Referensi dari kitab Injil lain bilang bahwa apapun yang dimilikinya sudah dihabiskan semuanya untuk mendapatkan sembuh itu. Kita mengerti nilai uang, tapi apalah arti nilai uang yang banyak tapi kalau kita sakit? Betul Bapak Ibu? Makanya disebut kesehatan itu lebih mahal. Apalah arti sekarung uang, seperti uang, sejumlah uang yang banyak kalau kita sakit? Gak ada gunanya. Makanya kita harus menghargai kesehatan itu. Bisa katakan amin? Sehat itu mahal. Jadi Bapak Ibu, berkat tidak hanya uang, tapi sehat itu juga adalah berkat. Jangan pikir saya ini gak ada uang, saya orang miskin, saya orang susah, Tuhan tidak sayang saya. Bro, kalau Anda sehat pun masih bisa makan ini, makan itu, masih bisa pergi holiday, itu berkat Tuhan. Amin yang mau holiday? Nah, itu dia. Jadi jangan lupa nanti yang holiday itu kirim fotonya. Dinar wastu pun tidak apa. Kita menikmati, sebab kebahagiaan Anda kebahagiaan kami. Cekile. Ya saya tahu Bapak Ibu sudah siap-siap. Mereka sudah atur demikian. Hari pertama baju putih, hari kedua baju merah, hari ketiga baju hijau, hari ke-8 baju hitam. Palestina dong benderanya. Saya tahu mereka begitu semangat. Dengan baik Bapak Ibu, saya gembala yang senang kalau umat itu menikmati berkat yang Tuhan titipkan. Jadi Bapak Ibu jangan biarkan bank menikmati uangmu. Pakai uang itu untuk jalan-jalan. Kalau kebaktian di sini tetap kita jalan, nopang Anda dalam doa. Kalau Anda diberi kesehatan, pergi jalan. Saya pernah diajar dengan sebuah gambar foto. Dia waktu mudanya cuma cari uang. Waktu tua umur 80 tahun baru jalan-jalan. Menyedihkan saya foto itu adalah semua orang tertawa, tapi si kakek tua itu saat jalan-jalan Pak Yo, dia cuma bisa tertidur.
Semua bergembira, tertawa riak. Oleh karena apa? Baju yang bagus, pemandangan yang hebat. Tapi sayang si orang tua ini di foto itu cuma tertidur. Saya pikir-pikir ada sesuatu yang harus kita pelajari. Bahwa hidup ini bukan cuma cari uang, tapi hidup ini harus menikmati berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pergilah, oleh-oleh kami tidak tanya. Kami hanya bilang, kami mau mendoakan Anda berangkat selamat, pulang selamat. Dan saya yakin kita menikmati berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Yang beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Nanti kita akan mendoakan mereka, karena mereka akan menjadi Leonardo DiCaprio dan juga masuk kapal Titanic. Jadi mereka akan masuk ke sana. Daud, saya tahu dia bawa rombongannya. Saya tahu mereka semangat. Tadi pun baru mulai ibadah, dia udah langsung cek cuaca. Ini Pak Greg, ini cuaca kata. Buset, mau ibadah ini, lu ngasih gua cuaca. Saya tahu dia mau bawa pancingan Pak Dede. Dia mau mancing katanya dari kapal krus. Bisa Bapak bayangkan, di kapal krus yang besar itu tali pancing sepanjang apa? Sepanjangnya. Jadi dia mau lempar itu pancing, lalu kemudian saat jalan itu berharap pancingan pun ada yang menangkap ikannya nanti. Oh, ikan paus. Ini mau ibadah masih tunjuk cuaca, kebaktian bro. Saya tahu dia semangat dan kita mendoakan Anda semua baik, karena saya tahu berkat itu tidak hanya uang, sehat itu pun berkat. Amin. Kita berkat itu bukan cuma harta, tapi masih bisa senyum. Itu berkat daripada Tuhan. Kita lihat ayat ini. Dihabiskan semua yang ada padanya. Risalnya adalah, baca bersama, namun sama sekali, 1, 2, 3. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah apa? Sebaliknya keadaannya makin buruk. Sudah 12 tahun begitu jauh dan panjang, semua yang ada padanya sudah dihabiskan. Dia sudah berusaha untuk sembuh, menjumpai dokter, tabib, ahli medical yang bisa menyelesaikan masalahnya. Hasil dari 12 tahun itu adalah keadaannya makin memburuk. Bisa Bapak Ibu bayangkan sekarang, itu bukan waktu yang singkat. Waktu yang sangat panjang. 12 tahun menderita. Tapi saya kagum dengan wanita ini, karena wanita ini di 12 tahun ini yang dibuat. Baca bersama 1, 2, 3. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu apa? Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga apa? Berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Saya kagum karena apa? Karena yang pertama, wanita ini di 12 tahun itu tidak berhenti mendengar berita mengenai Yesus. Nah, ini satu hal yang kita bisa pelajari Bapak Ibu. Jangan cuma hitung penderitaanmu sudah berapa lama, doamu belum dijawab Tuhan, masalahmu tak kunjung selesai. Tapi di dalam 12 tahun, sebut mungkin 10 tahun, sebut mungkin 20 tahun, sebut mungkin 30 tahun. Adakah di waktu-waktu itu kamu masih mendengar tentang berita mengenai Yesus? Wanita ini mengerjakan itu. Dia mendengar tentang Yesus, dia cari tahu tentang Yesus, dia cari siapa Yesus ini, dia mendengar kesaksian orang tentang Yesus.
Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa, membuat hidupnya tidak hanya 12 tahun menanti, tapi 12 tahun juga, lihat, dia membangun imannya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman, berita tentang Yesus. Sehingga dengan iman itu, iman yang hidup itu, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman itulah yang beroperasi, iman itulah yang bekerja, iman itulah yang tiba-tiba bilang begini, aku akan bertindak, aku akan melangkah, aku akan berusaha, aku akan panggil nama Yesus, aku akan teriak, Yesus sembuhkan aku. Dan sesuatu tiba muncul di hatinya, ini yang aku akan buat. Kalaupun Yesus sedang sibuk, jangankan aku bicara, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Makanya saya percaya minggu seperti ini, minggu yang baik, selalu beri waktu kita dengar firman Yesus. Katakan amin. Selalu beri waktumu dengar firman Yesus. Selalu saya katakan ibadah itu berguna dalam banyak hal. Latihan jasmani berguna, tetapi latihan ibadah itu berguna dalam banyak hal. Selalu beri telingamu dengar firman tentang Tuhan. Dan ketika kau akan dengar firman itu, dengar baik Bapak Ibu, firman itu akan bekerja, firman itu akan beroperasi. Dan seringkali memang, aku nggak ngerti Pak Pendeta, aku nggak tahu Pak Pendeta, aku orang mujeng Pak Pendeta. Tapi bukan berarti engkau akan berhenti mendengar, karena justru di waktu-waktu tepat nanti firman itu akan bekerja, dan firman itu akan melangkah dan bertindak, sehingga kau akan melihat bahwa mujizat masih ada. Sebab di mana ada iman, di situ pula kita percaya masih ada pertolongan Tuhan. Lihat wanita ini, 12 tahun. Waktu yang sangat panjang. Yusuf berbeda, 7 tahun dalam penjara. 7 tahun di dalam penjara, itu bukan waktu yang mudah. Jangankan 7 tahun, Saiful Jamil aja baru 4 hari ditahan di Makobrimob. Dia udah bingung, setengah mati, menyiksa, sampai muncul di pos-pos podcast cerita, waktu katanya. Saiful Jamil, tahu dong? Itu selebriti itu. Kok Pak Pendeta tahu Saiful Jamil? Iya, Dewi Persik. Pak Pendeta dari mana sih? Lambe Tura ya? Bukan, cuma dari cumi.com. Empat hari aja udah mencak dia. Kalau nggak salah cuma 3 hari. Karena ditahan karena berkasus, ternyata dinyatakan negatif narkoba. Oh, marah-marah dia, gerak dia. 7 tahun Yusuf dalam penjara. Jalan yang begitu jauh. Apakah dia tidak ada Tuhan? Kok sampai 7 tahun? Seharusnya kalau ada Tuhan nggak boleh 7 tahun dong. Seharusnya kalau ada Tuhan 3 tahun aja. Kalau ada Tuhan 1 tahun aja. Masa doanya nggak didengar Tuhan? Itu pertanyaan kita. Bukan saja 7 tahun dia harus mengalami bagaimana dia dibuang saudaranya. Bukan saja dibuang saudaranya, dia mengalami difitnah majikannya. Kalau Bapak Ibu pernah difitnah oleh orang atau difitnah oleh bos, itu Yusuf pernah alami. Difitnah oleh majikannya, dituduh berbuat asusila, sehingga akhirnya dimasukkan dalam penjara. Yang ketiga, dia dibohongin temannya. Air susu dibalas dengan air tuba. Berjanji si juru minum itu akan menolong dia. Tapi yang terjadi adalah sudah saat dia ada di satu tempat, dia bisa melupakan semua kebaikan si Yusuf tersebut. Siapa yang tidak sedih? Ini yang dialaminya. Bayangkan Bapak Ibu, 7 tahun. Tetapi yang saya belajar dari seorang Yusuf adalah ini. Dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Filosofinya, mau better harus buang bitter. Mau hidup lebih baik, diproses Tuhan. Mau lebih baik,
Mau better harus buang bitter. Kalau mau lebih baik, buang kepahitan. Sehingga 7 tahun menjadi waktu yang manis. Saya tidak pernah dengar dan baca di Alkitab Yusuf marah dengan Tuhan dan bilang, Tuhan lo gak adil, gua gak jahat tapi orang jahatin gua. Tuhan lo gak adil, gua baik tapi orang gak baik sama gua. Tuhan lo gak baik, sia-sia doa gua, sia-sia ibadah gua baik malah gua difitnah. Tidak pernah Yusuf saya dengar baca Alkitab demikian. Tapi Yusuf selalu optimis, positif sampai dalam Kejadian 48 dan 50. Bagaimana dia punya ucapan yang hebat, dia bilang, kamu memang mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya demi kebaikan. Olehnya hari yang baik ini, kalau mungkin engkau ada pernah mengalami difitnah orang, dimaki orang, dicaci maki orang, dibohongin orang, jangan kecewa. Bunga tidak hanya sekuntum, ikan tidak hanya seekor. Kalau ada teman yang jahat, forget it. Masih banyak teman di luar sana yang baik. Amin. Amin. Karena ada mungkin orang-orang tertentu yang kamu anggap, oh ini bisa tolong saya, tapi akhirnya nusuk dari belakang. Dengar baik Bapak Ibu, jangan kecewa. Seringkali Tuhan mau pakai itu untuk hatimu ini mau better atau mau bitter. Kalau kau percaya akan rencana Tuhan, saya tahu Tuhan mau hidup kita lebih baik. Amin. Belajar mengampuni. Katakan mengampuni. Katakan mengampuni. Jangan marah terus, asik setiap ketemu negatif terus, setiap ketemu ngomongin orang terus, setiap ketemu jelekin orang terus. Ada orang yang begitu. Itu tanda apa? Orang kecewa. Orang kecewa itu nggak pernah positif, selalunya negatif. Lihat gereja Indo, gereja Indo, pasti orang-orangnya kepoan. Setiap kali ketemu gereja Indo, gua nggak mau gereja Indo. Orangnya jelekin orang. Di depan si manis kayak malaikat, di setan, di belakang setan. Di gereja Roh Kudus, di belakang roh halus. Ada orang begitu, kecewa terus. Ini bertahun-tahun selalu ada di mulutnya. Selalu ada di mulutnya. Apa itu? Cik itu. Memang dia shalom. Apa? Utang gak bayar. Ngomongin. Bapak Ibu, belajar jangan kecewa. Amin. 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 Gagal, jahat, jatuh, gak apa-apa. Tapi belajar jangan kecewa. Kalau engkau kecewa, lihat hatimu pahit. Kalau hatimu pahit, yang keluar pun pasti pahit. Makanya di hidup ini belajar mengampuni. Oke lah, kalau sudah itu, udahlah, lupakan. Masa masuk tahun baru hati lama, masa masuk minggu baru hati masih lama. Harus belajar, Tuhan beri aku kemampuan untuk memaafkan. Amin. Nelson Mandela pernah punya ucapan begini, aku keluar dari penjara betul, tapi kalau aku keluar dari penjara ini masih aku menyimpan dendam sama orang yang memasukkan aku ke penjara, maka aku sebenarnya sedang membawa penjara itu dalam hidupku. Aku sedang membawa penjara itu kemana aku pergi. Nelson Mandela dipenjarakan oleh kelompok apartheid yang begitu hebat dan bengis dan benci dengan dia. Tapi lihat bagaimana dia memaafkan orang yang membencinya. Dan ketika dia memaafkan, keluarlah satu buku yang berkata, kalau mau jadi ingin presiden, masuklah lebih dulu dari penjara. Kalau kau masuk penjara, jangan-jangan nanti kamu akan jadi Perdana Menteri atau jadi presiden. Sedang belajar apa? Belajar memaafkan. Amin. Amin. Belajar mengampuni. Kalau kita sudah memaafkan, sudah mengampuni, percayalah, sekalipun 7 tahun, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan angkat Yusuf dan sesuatu yang sangat luar biasa.
Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang hebat itu. Di dalam perjanjian baru ada cerita mengenai Majus. Yang juga oleh suara malaikat itu bilang begini, jangan pilih jalan itu. Tapi Tuhan menuntun dia ke negerinya melalui jalan lain. Tema ini pernah diangkat oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, untuk tema Natal, yaitu melalui jalan lain. Lalu muncul pertanyaan, kenapa jalan lain? Kita tahu bersama jelas, Herodes punya jalan kematian. Dia bilang begini, kalau kamu ketemu dengan bayi itu, Mesias itu, Juru Selamat itu, Raja yang lahir itu, datang kepadaku, beritahu padaku supaya aku menyembah dia. Tapi ternyata ada tipu muslihat di balik itu. Bukan ingin menyembah, tapi ingin membunuh bayi itu. Tapi malaikat datang kepada orang-orang Majus itu dan bilang, hai Majus, jangan ikut jalannya Herodes, tapi engkau akan dibawa kepada jalan yang lain. Dan benar, ketika dibawa kepada jalan yang lain, ketiga Majus itu, mereka selamat dan mereka hidup. Saya akhirnya mengerti Bapak Ibu, sekalipun jalan lain itu nampaknya capek, jalan yang jauh itu nampaknya buang-buang waktu, jalan yang jauh itu nampaknya memerlukan biaya dan tenaga yang ekstra. Tapi seringkali jalan yang jauh itu bisa saja jalan Tuhan, bisa saja jalan pada tujuan, dan jangan-jangan ada jalan kehidupan di sana. Buktinya Yesus, dia harus melalui jalan Golgota. Kenapa tidak cukup di jalan Getsemani? Yang ketika cawan itu, lalu kemudian dia berkata, no, aku tidak mau minum cawan dosa itu. Aku tidak mau minum cawan dosa itu. Aku tidak mau menerimanya. Tapi dia harus melalui jalan Via Dolorosa, jalan Golgota. Karena rupanya itu jalan yang kepada kehidupan. Jalan yang membawa keselamatan, jalan yang membawa kepada hidup yang kekal. Itu Kristus kerjakan dan Kristus tempuh, sehingga akhirnya semua kita selamat. Bapak Ibu, refleksi iman kita hari ini, apakah kita harus mengambil jalan yang jauh kalau ada jalan yang dekat? Sekali lagi, saya bukan anti shortcut. Saya seringkali kalau pergi ke city, saya cari jalan yang paling dekat. Kalau tidak, nanti saya akan macet dan ketemu banyak lampu merah. Tapi muncul pertanyaan dalam refleksi iman, apakah kita harus mengambil jalan jauh kalau ada jalan dekat? Jawabnya, kalau jalan jauh itu jalan Tuhan, kalau jalan jauh itu jalan pada tujuan, kalau jalan jauh itu jalan kepada kehidupan, saya harus lebih memilih itu. Karena aku tahu hasilnya pasti Tuhan dimuliakan, hasilnya pasti aku akan diberkati, hasilnya pasti aku tidak akan tersesat. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ingat prosesnya. Kalau engkau mungkin doamu belum dijawab 12 tahun, 7 tahun, ataupun mungkin bertahun-tahun, ingat, gak selalu shortcut itu baik. Ada jalanmu yang bukan jalan Tuhan, yang caramu bukan cara Tuhan, yang rancanganmu bukan rancangan Tuhan, tapi rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik. Untuk menjawab ini, ayat berikutnya dalam kitab Keluaran sangat apik. Dia memberitahu pada kita begini, di jalan yang jauh itu Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan, dan waktu malam hari dalam tiang api. Inilah yang lebih penting daripada kita mendiskusikan jalan itu jalan jauh atau jalan dekat. Yaitu apa? Tuhan berjalan di depan mereka. Yang kusebut dengan penyertaan Tuhan. Ayat ini bilang pada kita, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari di dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka berjalan dalam berjalan siang dan malam. Ayat 22, baca keras 1, 2, 3.
dengan tidak berani keras. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Berarti bukan masalah jalannya sekarang, tapi adalah Tuhan berjalan gak di depan kamu? Tuhan menyertai kamu gak? Kalaupun itu jalan jauh, jalan yang seperti perlu tenaga, perlu biaya, sepertinya bikin capek. Kalau Tuhan menyertai, saya akan pastikan jalan itu aman, jalan itu produktif, dan jalan itu the best. Amin. Jalan itu pasti yang terbaik. Oh, luar biasa. Sehingga 2024 menjadi tahun penyertaan Tuhan atas kita. Bukan saja kesaksian Ibu Jessica, mungkin Bapak Ibu pun ada sedikit banyak kesaksian yang ingin Bapak Ibu ceritakan. Tapi apapun proses hidup yang sedang kita jalani, pastikanlah ada penyertaan Tuhan di sana. Haleluya.